Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan untuk kalian-kalian yang memang pertama kali dan ini juga di praktikum yang kedua. Setelah pengenalan kemarin, setelah kalian menginstal, dipastikan instalannya sudah benar-benar udah terinstall semua kebutuhan dari Android Studio mulai dari Java sama SDK. Nah, untuk pertama itu setelah kalian install, kalian bisa new project. Nah, di sini new project pakai empty activity, nama aplikasi kalian, misalnya contoh nama kalian lah gitu ya. Misal di sini ngikutin pakai bahasanya bahasa Java ya. Kemudian minimalnya kalau bisa Lollipop aja karena udah HP-HP terbaru kan ya, minimal Lollipop lah biar kalian bisa survive ke depannya. Kemudian kalau udah terinstall maka akan tampilannya cuma Hello World. Nah, ini sudah saya tambahkan kan tadi kan ya. Jadi pertama kali itu mungkin kalian akan ada dua, Java sama REST. Nah, di sini itu kalau di Android Studio khususnya di bahasa pemrograman Java ataupun Kotlin, nanti kalian akan mengenal dengan namanya .java. Nah, di sini .java-nya kan ya. Bentar. Nah, di sini itu .java ini sebagai apa sih? Nah, kalau misalnya kalian bisa mengerti itu di Java itu ada backendnya, sedangkan di REST ini adalah pure tampilannya atau front endnya aja, tampilan depannya aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang di sini belajar Android itu biasanya di main Java ini untuk memprogramkan fungsi tombol, fungsi-fungsi slide ke depannya, ini nanti nge-get API dan sebagainya, itu ada di .java ini. Kemudian kalau misalnya di REST ini khusus tampilan. Jadi memang tampilan-tampilan ada di sini, khususnya yang berakhiran dengan .xml. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, untuk nanti kalian memprogramkan ini atau memberikan tampilan, di sini mungkin ada fitur dipermudahnya dengan tinggal ngeklik aja atau mengisi aja. Akan tetapi di sini juga ada codingnya juga. Nah, di sini juga bisa kalian ngodik sambil rapin tampilannya. Nah, di sini ada misalnya Hello World. Nah, di sini juga bisa ataupun didesain juga bisa. Tapi kalau kalian memang sudah pintar meraba-raba, ya udah nggak usah lihat desainnya. Tapi kalau langkah lebih baiknya di sini kalian bisa melihat sambil ngoding lah gitu. Kalau pure pakai ini takutnya beberapa fungsi itu masih belum bisa atau kalian bingung ini namanya apa ya, jadi kalau di sini itu fungsi-fungsi yang udah misalnya ini text field ya, jadi fungsi yang ada di text field ini cuma ini aja, sedangkan kalian di desain kalian harus cari satu-satu dengan teliti. Itu sih. Jadi mending pakai ini aja sih, saran saja pakai ini. Kemudian untuk alur programnya, nah kalian bisa melihat di main activity ya. Di sini itu, nah ini untuk menampilkannya nanti. Pertama kali set content view, R ini biasanya dipakai dengan inisial res. Nah, kemudian layout di halaman layout. Kemudian activity main. Akan tetapi R ini nggak selalu dengan res. Jadi ada beberapa fungsi yang memang R itu secara default di Java itu bisa menjadikan fungsi sih gitu. Itu kemudian di sini kan ada banyak nih di REST, ada drawable. Nah, drawable ini mungkin bisa kalian nanti menambahkan icon, gambar dan sebagainya. Sama fungsinya di mind map ini juga sama. Kemudian di values ini biasanya itu kalau di Java itu sebagai inisialisasi lah atau pendeklarasian. Nah, di sini misalnya ada warna ini purple 200. Di sini nanti kalian misalnya di layout ya. Nah, di sini itu kan ada gini. Saya contohkan pakai ini aja. Misalnya di background. Di background ini saya ketikkan white.
Nah, ada color white. Oke, di sini ada muncul warnanya putih. Nah, berarti ini udah terdeteksi warnanya. Atau kalian juga bisa kok pakai kode warna kalau kalian hafal. Mungkin kalian lebih hafal kode warna ya. Ya udah. Biasanya pakai ini. Akan tetapi lebih efektif ketika kalian nanti ada warna-warna tertentu yang diutamakan, memang harus kalau bisa disarankan pakai ini aja. Jadi kayak warna aplikasi kalian lebih dominan warna biru, ya udah nanti yang biru-biru yang sering-sering udah tinggal dipanggil-panggil aja. Kemudian di string ini juga bisa menginisialisasikan sebuah inisial dari kata-kata ya. Jadi nggak hanya app name di sini, contohnya di app name ya di awal. Jadi kalian bisa apa ya? Bisa kayak misalnya ini logo, terus saya tulisan logo Billy misalnya. Ya udah, nanti di sini logo, nanti keluarnya adalah tulisan logo Billy. Nah, gitu. Terus di sini juga ada tema. Nah, di sini kayak color primary, jadi kayak defaultnya gitu. Nanti ada yang day, ada yang neck, ada yang hitam, ada yang putih. Jadi tema ini masih bermacam-macam sih, tapi biasanya jarang digunakan. Tapi kalau misalnya mau digunakan lebih baik juga gitu. Kemudian oh ya, di sini juga ada Android. Nah, di sini ini adalah foldernya. Kalau kalian mungkin ada yang lebih nyaman seperti ini. Jadi di sini ada fitur kayak Android ini, nanti ya udah kalian udah dipisah-pisahkan, udah dirapikan lah. Tapi kalau misalnya sesuai dengan folder, kan ini tersave ada di folder kalian misalnya. Ya udah. Berarti di sini ada nih C user nama saya, terus Android project my application. Di sini sesuai dengan foldernya, ada Gradle, IDE, app, restnya ada di src. Nah, di sini kan ya, kalau di sini kan lebih panjang. src, main, baru Java dan rest. Kemudian di sini ada Android manifest. Di sini Android manifestnya kan kalau di project ada di sini ya. Sedangkan nanti kalau kalian diklik di Android ada di manifest sendiri. Jadi lebih mudah, lebih ringkas di sini sih. Di Android ya. Jadi juga bisa mendeteksi bahwa ini bisa dibuka ketika logo Androidnya ada. Kalau misalnya logo Androidnya nggak ada, itu biasanya nggak bisa di running. Atau silang, biasanya silang, ataupun di sini juga kalau silang nggak bisa dijalani. Terus alur programnya itu tadi misalnya ini saya contohkan activity. Nah, di sini ada ini nanti ikonnya IC launcher. Kemudian nama aplikasinya my application kan di sini tadi saya default aja. Kemudian activity. Nah, ini nanti kalian untuk membuka pertama itu karena intent action main dan di sini kategorinya launcher. Untuk pertama kali nanti kalian itu menjalankan aplikasinya, maka pertama kali akan membuka dengan namanya main activity. Nah, main activity kan tadi kan kita lihat nih, main activity nanti mengarahkan langsung tampilannya layout activity main. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada Gradle juga. Nah, kalau bisa yang modul ini ya, yang modul ya, bukan yang project, yang modul. Nanti kalian bisa menginstal library, misalnya nanti pertama kali mungkin app combat ini sih, yang nanti fungsi-fungsi teman-teman ada constraint layout dan sebagainya. Espresso juga ini mungkin nanti digunakan juga ke depannya. Jadi hal-hal yang mungkin nanti digunakan seperti pengkoneksian ke internet kan kita juga butuh library-nya. Jadi di sini teman-teman pasti akan bergaul dengan build Gradle juga. Kemudian untuk teman-teman di sini kalau memang laptopnya memadai, silahkan download emulatornya terlebih dahulu. Nah, di sini emulatornya itu di sini ada, saya udah nginstal ya. Kalau kalian pengen install, get virtual, kemudian dipilih saja versinya berapa. Misalnya 3A ini. Kemudian silakan di-download versi Androidnya yang berapa. Saya di sini udah nginstal Nougat. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, dikasih nama terserah. Bisa nama terserah, bisa. Kalau bisa portrait aja karena ngikutin di handphone. Nah, misalnya seperti ini. Jadi tinggal di finish saja, tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya yang lama itu di download ini berapa giga, berapa giga sih, berapa MB gitu ya.
tapi kalau Nougat ini 1 GB kalau nggak salah. Kemudian untuk teman-teman di sini bisa melihat udah diinstal terus dijalankan. Oh, ini 9 GB ternyata. Udah dijalankan akan keluar seperti ini. Nah, untuk menjalankan kita pilih dulu. Nah, ini HP saya ya, HP biasa yang udah terhubung. Gini namanya kan Pixel 3 API 25 ini. Jadi ini kalau ininya gak ada tombol silangnya berarti bisa dijalankan. Tapi kalau ini ada silang gini berarti nggak bisa dijalankan. Nah, gini. Kemudian dijalankan di sini biasanya tanda run app ya, sebelahnya ini tunggu sampai build Gradle-nya Gradle build runningnya selesai. Nah, ini karena sudah terrun tadi, kemudian biasanya muncul lagi kayak ini, terminate. Diinstal kembali sama Android Studio-nya ya muncul seperti ini. Hello World kan ini tadi udah aku tulis update ya. Kemudian untuk teman-teman di sini kan ada yang mungkin laptopnya kurang memadai, tapi nanti kalau presentasi kalau bisa diinstal nih ya aplikasi namanya App Mirror. Jadi ini bisa menghubungkan handphone dengan PC lah istilahnya. Jadi teman-teman di sini silakan download App Mirrornya dulu di handphone dan di PC. Kemudian di sini dikonekkan. Nah, oke, di sini udah terkonek. Nah, ini tampilan handphone saya. Kemudian ke setting. Nah, kalau di saya itu kita aktifin terlebih dahulu developernya. Jadi kalau di sini itu kalau di ini HP saya Xiaomi ya. Jadi kalau di Xiaomi itu biasanya, nah di sini tuh ada gini, kalau misalnya di Xiaomi itu MIUI version. Nah, ini ada tulisan sampai tulisannya nanti developer berapa klik berapa kali udah nanti ada tulisannya di developer. Di sini karena sudah bisa no need, you are already developer. Kemudian kita bisa cari dulu. Nah, di sini ada punya saya developer option. Nah, di sini diaktifin sampai aktif namanya USB debugging. Nah, ini USB debugging harus aktif. Jadi misalnya ini saya close terlebih dahulu ya, biar nggak berat. Nah, udah menghilang. Di sini ada fitur-fitur yang lain, kalian bisa cek sendiri, nanti bisa dicoba. Nah, biasanya gini kan. Terus saya pengen nanti ngeran aplikasi ini tadi. Ngeran aplikasi ini tadi ada di handphone saya. Jadi tinggal kalau udah terhubung pasti ada namanya. Ini punya saya ada Xiaomi. Nah, tinggal dijalankan aja. Oke, tinggal tunggu ini ya, pastinya tunggu Gradle build-nya sampai selesai, baru nanti dia akan install otomatis di layar handphone kalian. Nah, ini ada tulisan install, proses install, launching app. Nah, bisa dilihat prosesnya nih. Terus tinggal di OK aja. Wah, ternyata ada error di sini.
Nah, oke. Di sini tadi ada beberapa kendala, jadi saya pause terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin sama aja sih untuk nanti kalian runningnya itu. Nah, ini kan udah kepilih tadi, udah kepilih ya Xiaomi, kemudian gini ya, terus bisa kalian ini ya, jalanin. Nah, lawan sukses. Jadi di sini nanti kalian bisa running lewat handphone kalian. Oke, sekian aja, cukup dari saya, udah terlalu panjang nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.